Di luar sana itu ada ramai yang komentar, apa hal nih Malaysia berhasil dicuri kebobolan 1 gol oleh Brunei Darussalam. Ya kan? Ya masalahnya bukan itu, geng. Masalahnya adalah ya ketika Malaysia menjaringkan gol di gawang Brunei itu ada 5 player. Nah ini dia, sampai seluarnya melorot ke bawah ini. Total ada 5 player Harimau Muda yang berhasil menjaringkan gol di gawang Brunei Darussalam, walaupun harus kebobolan 1 gol ya oleh Haziq Nakiuddin, geng. Nah, ini yang saya maksudkan, geng. Oke, sementara kalau kita lihat Indonesia, Welcome to Planet Sport. Hot isu, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Bertemu lagi ada saya di sini. Wah, lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Maybe ini adalah salah satu konten yang kalian tunggu-tunggu, terutama untuk kalian di luar sana peminat bola sepak, geng, ya. Semalam pertandingan antara Malaysia versus dengan Brunei Darussalam sudah dilakukan dan memperoleh skor 7-1. Sementara Indonesia, geng, ya, juga melawan Filipina dengan berakhir skor 1-0 ya. 1 Indonesia, 0 untuk Filipina. Nah, di video ini, geng, saya akan mencoba untuk mengulas, geng, ya, mengulas perbedaan perlawanan Indonesia ketika melawan Brunei dan juga Malaysia ketika melawan Brunei, tetapi dari sudut pandang saya, ya, seorang komentator yang bukan profesional, ya. Jadi kalau nanti ada sanggahan atau koreksi atau komentar kalian, ya, yang kurang setuju dengan pendapat saya, mungkin boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya. Seperti apa videonya, geng, ya. Ini adalah masa penuh ketika Malaysia melawan Brunei, dan ini adalah full time ketika Indonesia melawan Brunei, geng. Oke, geng, kita akan coba untuk mengulas bersama-sama, ya, secara bukan profesional, ya, tetapi secara amatir bersama saya, karena saya sangat dengan sadar betul karena saya bukan seorang komentator yang profesional, geng, ya. Oke, ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan apabila kalau kalian teringin belanja shopping topi, jersey, kasut, ya, bag perempuan, bag laki-laki, ada jam tangan, ya, TV, peti ais, silakan, geng, ya, kalian pantau link Shopee yang ada di bawah video ini. Apabila sesuai, kalian boleh check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya. Jadi nanti ini akan saya mencoba mengulas, ya, dari sudut pandang mata saya, perbedaan antara Malaysia ketika melawan Brunei dan juga Indonesia ketika melawan Brunei, geng, ya. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya, sebenarnya ada kelebihan masing-masing, geng, dari kedua tim ini. Walaupun, geng, ada ramai komentar-komentar, geng, dari Malaysia terutama, geng, ya, kecewa dengan gameplay dari Harimau Muda ini, geng, ya. Memang kedua tim ini itu menang besar, ya, dengan Brunei, tetapi ada perbedaannya, geng, ya. Kalau Malaysia 7-1, Brunei berhasil menjaringkan 1 gol, geng, ya, dan Malaysia berhasil menjaringkan 7 gol. Sementara ketika melawan Indonesia, Brunei nyaris tidak ada gol sama sekali, 0. Indonesia 8, geng. Nah, di sini yang menarik, geng, ya. Kalau saya melihat, geng, Indonesia yang menjaringkan gol hanya ada 3 player, ya kan. Tetapi yang paling banyak menjaringkan gol adalah James Raven di menit kedua 9, di menit ketiga 1, 33, 41, 62. Jadi total ada 6 gol, geng, ya, yang diciptakan oleh James Raven. Nah, sementara gol selanjutnya ada Arhan Fikri di menit ke-20, sementara Rahyan Hanan di menit ke-35, geng, ya.
Jadi ada 3 player ya. Nah, kalau kita melihat tim Harimau Muda, geng. Nah, di sini yang cukup menarik, geng ya. Tidak hanya mengandalkan 1 player striker ya, tetapi saya melihat ada banyak nih, geng ya, player dari Malaysia ini yang mampu menjaringkan gol di Brunei Darussalam. Nah, ini yang saya maksudkan, geng ya. Kita lihat, geng ya. Dani Syamir ya, 1 player dari Harimau Muda di menit ketiga. Lalu Nazir Aiman ini tidak kita hitung, geng ya, karena ini adalah player dari Brunei Darussalam, geng ya. Lalu ada Haikal Denis ya di menit ke-32 1 gol. Lalu Hakimi Azim ya 2 gol di menit ke-42 dan juga di menit ke-89. Sementara Denis Hakimi di menit ke-69 dan terakhir ada Fergus Tirni, geng, di menit ke-76. Jadi total ada 5 player Harimau Muda yang berhasil menjaringkan gol di gawang Brunei Darussalam, walaupun harus kebobolan 1 gol ya oleh Haziq Nakiuddin, geng. Nah, ini yang saya maksudkan, geng. Oke, sementara kalau kita lihat Indonesia hanya 3 player, geng. 3 player yang berhasil menjaringkan gol ya, terutama James Raven nih, ya kan? Nah, saya akhirnya berpikir, geng ya, dari sudut pandang saya, misal kalau James Raven tidak diturunkan, ya kemungkinan golnya tidak sebanyak ini, geng, ya kan? Terbukti ketika melawan Filipina, geng ya, Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0 walaupun itu adalah hasil dari on goal ya, gol bunuh diri dari Filipina. Jadi maksud saya bukan murni dari player Indonesia, geng. Nah, itu problemnya. Tapi it's okay, alhamdulillah Indonesia berhasil menang dengan Filipina, geng. Sementara Malaysia harus kalah dengan Filipina 2-0, geng ya. Ya mungkin kurang panas mungkin Malaysia ya. Engine-nya ini kurang panas, geng ya. Nah, itu yang saya maksud, geng. Jadi saya melihat pertandingan antara Indonesia dan juga Filipina ini sama-sama power, geng ya. Tetapi saya lihat untuk finishing touch dari Indonesia ini agak susah ya, bahkan mungkin agak struggle, geng ya, ketika melawan Filipina, geng. Nah ini dia, geng ya, klasemen grup A sementara ASEAN AFF Championships Under 23, geng ya. Indonesia berada di ranking teratas, geng, dengan total 6 poin, geng ya. Sementara berhasil disusul dengan Malaysia dengan total 3 poin. Lalu ada Filipina dan juga Brunei Darussalam. By the way, saya salut dengan Brunei, geng ya, karena mereka ini apa ya, selalu semangat dan selalunya itu meskipun kalah ya, dia ini selalu mengikuti semua jalur pertandingan, geng ya. Walaupun sudah tahu hasilnya akan kalah, tapi wah, luar biasa dengan semangat Brunei Darussalam, geng ya. Oke, kita kembali ke topik, geng ya. Perbedaan antara Brunei ketika melawan Indonesia dan juga Malaysia ketika melawan Brunei, geng. Nah, kalau menurut dari sudut pandang kalian sendiri, geng, macam mana? Bagaimana, geng? So memang kalau saya lihat ada kelebihan masing-masing di sini, geng ya. Walaupun ya komentar-komentar para netizen ini ya agak apa ya, agak kurang puas lah, geng ya. Gitu ya. Adik Samir Kuti tuh pakai kabel tak bagus langsung main, lembik betul ya. Jadi ramai yang kecewa dengan pola permainan dari player Harimau Malaya. Tapi pertandingan ini, geng, tidak bisa dijadikan satu barometer, geng ya. Nah, yang paling seru yang kita nantikan adalah ketika nanti melawan Indonesia. Nah, ini, geng, ini yang paling menarik, geng ya. Nanti insya Allah akan diadakan di hari Isnin, geng ya, hari Senin. Dapat tengok siapa perlu ada kesebelasan lawan Indonesia, yang gugup harap dah hilangkan. Nah kan, tengok gameplay Indo lawan Filipina tadi, aku rasa Malaysia dibelah sadah, perbedaan kualitas pun terasa. Nah itu. Tapi seperti saya katakan tadi, geng, ya, ini bukan sebuah apa ya, tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau barometer ya sebuah pertandingan, geng ya. Ya kita nggak akan tahu seperti apa nanti ketika Malaysia ketika bertemu melawan Indonesia, geng ya. Itu next game lawan Indonesia, kunci Hakimi dalam toilet. Ada apa dengan Hakimi? Padahal kalau saya lihat Hakimi, Denis Hakimi ya,
sudah menjaringkan 1 gol. Berarti di sini kan ada something problem, geng ya. Menurut dari sudut pandang rakyat Malaysia, geng. Nah, itu dia, geng. So, gimana, geng? Kalau menurut kalian ya, boleh komen lah, geng, di ruang komentar, geng ya. So ya, apakah kita perlu untuk mereview bagaimana jalan pertandingan antara Malaysia versus dengan Brunei, geng? Aku agak risau nih, geng. Takutnya nanti akan terjadi copyright nih, geng ya. Aduh, tapi it's okay lah. Kita akan mencoba untuk melihat sedikit-sedikit saja, geng ya. Mungkin proses terjadinya gol ya ketika melawan Brunei Darussalam. Dan ini adalah starting line up yang diturunkan oleh Brunei Darussalam, geng ya. Mereka menggunakan formasi 4-4-2 dengan head coach Aminuddin Jumat ya. Oke. Kita lihat seperti apa starting line up yang digunakan oleh Malaysia ya, dengan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Pelatihnya Muhammad Nafuzi bin Muhammad Zain. Oke. Cukup familiar di telinga kita, geng ya, coach dari Harimau Muda. Ya, Zuhilmi bin Syaharani ya sebagai goalkeeper. Satu-satunya player yang mungkin semalam banyak nganggurnya, geng ya. Kecuali ketika Brunei melakukan serangan. Nah, ini agak panik geng ya, karena ya itu tadi, geng, terlalu sering menganggur ya. Jadi hanya tidak melakukan apa-apa di tepi padang, ya itu juga nggak baik, geng. Sekali menyerang kaget nih, geng ya, terkejut nih Zuhilmi ya. Oke, lalu ada kapten ya Muhammad Ubaidullah, oke, Danis Hakimi ya. Ada Safizan, oke, Hakimi Azim ya. Lalu ada Ziyad El Basir ya. Ziyad El Basir, sorry. Ada Haikal Denis ya. Rame guna nama Denis di sini, geng. Muhammad Haikal Denis, ada Denis Hakimi ya kan. Ini aku tidak terlalu mengenali para player-player Harimau Muda, geng. Hanya ada beberapa ya, Denis Hakimi dan juga siapa itu yang kulit putih, Fergus Tirni, geng ya. Itu Muhammad Aiman Yusuf ya. Ingatkan Arif Aiman, bukan ternyata Aiman Yusuf, geng. Oke, ini dia gameplay dari masing-masing pasukan ya. Kalau kita lihat di sini memang termasuk mendominasi, geng. Memang mendominasi, tapi mungkin dari taktikal passing mungkin kalau kalian melihat ya agak kurang puas. Dan di sini terjadi 1 gol ya kan, tandukan yang dilakukan oleh Harimau Muda 1-0 dan oke. Ya, oke. Kita lihat cutback dan akhirnya terjadi gol ya, 2-0. Dan ini sepertinya yang on goal yang ini, geng. Kita lihat ya, on goal kan. Oh, bukan on goal. Oh ya, on goal. 23, nomor 23 yang menendang bola, geng ya. Alamak. Oke, 2-0 akhirnya. Dan masih Harimau Muda. Kita lihat free kick. Iya. Sebenarnya apa, geng ya? Sudah bagus tapi agak menyamping, geng. Ya kan? Agak nyamping. Jadi kurang. Nah, ini satu kesilapan dari pertahanan ya, pertahanan dari Brunei Darussalam. Ini dia, ramai nggak sadar nih para pertahanan dari Brunei, ada player Harimau Muda di sini, geng. Dan sekarang lagi-lagi, wow, cantik yang ini, nomor 7 ya, nomor 7. Oke, siapa, Hakimi kah atau siapa? Ya, 4-0. Jadi sebenarnya kalau menggunakan apa, geng ya, lawan Brunei Darussalam, ya maaf aja nih, geng ya, tidak bisa dijadikan satu ukuran atau barometer tim itu kuat, geng ya. Ya ini aku minta maaf lah, geng ya, untuk kawan-kawan dari Brunei Darussalam, geng ya. Jadi apa, geng ya, ya kurang, geng ya, agak kurang ya. Jadi saya rasa tidak hanya Malaysia, tidak hanya Indonesia, bahkan Filipina pun juga rasa-rasanya boleh, geng,
menjaringkan gol sebanyak ini ya, 7-1, 6-1, 8-0 ya. Begitu ya, dan ini adalah momen dimana Brunei menjaringkan gol ya kan. Kita coba lihatlah geng. Nah ini dia, sampai seluarnya melorot ke bawah ini. Nah ya itu ya. Jadi tiba-tiba Brunei boleh menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang kembali pertahanan dari Harimau Malaya geng ya. Nah ini dia, satu orang geng, dibantu dengan dua lah, tapi satu orang ini berhasil melewati satu pertahanan dari Malaysia dan berhasil menembus goalkeeper. Oh 2, 3, 4 tuh kan. Wah ini mantap ini ya, player dari Brunei geng ya kan, sampai celananya ini sampai dia mau jatuh nih. Luar biasa perjuangannya geng ya, melewati 3-4 player pertahanan dari Malaysia geng ya. Itu so itulah geng ya. Di luar sana itu ada ramai yang komentar, apa hal nih Malaysia berhasil dicuri kebobolan 1 gol oleh Brunei Darussalam ya kan. Ya masalahnya bukan itu geng. Masalahnya adalah ya, ketika Malaysia menjaringkan gol di gawang Brunei itu ada 5 player. Itu geng yang saya maksudkan geng ya. Ada 5 player. Sementara kalau kita melihat Indonesia ketika melawan Brunei ini hanya ada 3 player. Itu pun kebanyakan gol ya dilakukan oleh James Raven geng ya kan. Yang kedua ada Aram Fikri, yang ketiga Rehan Hanan. Soalan saya geng, ini soalan saya, agak ngeri juga geng kalau terlalu menitik beratkan James Raven ya geng. Takutnya nanti ketika lawan tim-tim yang lain macam mana, gimana nih Indonesia nih. Itu yang saya takutkan geng. Beda cerita nih kalau saya melihat, oke lah, memang kebobolan 1 gol Malaysia, tapi saya lihat di sini ada 5 player yang sanggup boleh atau bisa menjaringkan gol geng. Nah itu. Dan kalau saya melihat pertandingan antara Indonesia dan juga Filipina semalam, ya alhamdulillah memang menang. Tapi di satu sisi lain, golnya ini bukan gol dari kaki atau hasil dari player Indonesia geng, tapi hasil dari on goal. Itu geng. Apakah struggle itu untuk melawan Filipina geng? Jadi agak serem juga ini geng ya. Dan yang paling menentukan di sini adalah nanti ketika Indonesia bertemu dengan Malaysia. Wah ini confirm, ini sangat seru sekali geng nanti geng ya. Kita nggak akan tahu siapakah nanti akan keluar menjadi pemenang. Apakah nanti ada drama-drama ya? Waduh, jadi nggak sabar geng. Insya Allah akan dilakukan di hari Senin nanti geng, hari Senin nanti. So gimana geng? Kalau menurut pendapat kalian, boleh komen lah geng, boleh komen di ruang komentar. Dan sekali lagi saya minta maaf, ini hanyalah komentator sudut pandang dari orang amatir seperti saya. Jadi saya bukan komentator profesional geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada sudut pandang atau opini yang salah, mungkin kawan-kawan boleh lah geng ya, komen di ruang komentar ya. Sebaiknya seperti apa nih, Malaysia seperti apa, Indonesia seperti apa taktikalnya. Nah ini boleh komen ya, boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng. Welcome to Planet Sport. But Isnu,
hot moment, all about sport, only on Planet Sport.